Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Titin Ernawati, mahasiswi Cyber Muhammadiyah, jurusan S1 Administrasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang kesehatan lingkungan sebagai tugas mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa sub pembahasan, di antaranya konsep kesehatan lingkungan, yang kedua syarat-syarat lingkungan sehat, yang ketiga tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, serta yang keempat adalah masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Sub pertama yang akan kita bahas adalah konsep kesehatan lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Berikut adalah pengertian kesehatan lingkungan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Halden Baden, kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Sedangkan menurut Huxley, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Dari pendapat beberapa para ahli, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan manusia. Nah, apa saja syarat-syarat lingkungan sehat? Yang pertama adalah keadaan air. Keadaan air yang sehat dapat kita lihat bahwa air itu tidak berbau, tidak tercemar, dan air terlihat jernih. Untuk keadaan udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya mengandung zat yang diperlukan, misalnya oksigen, tidak tercemar oleh bau, asap, atau zat-zat yang merusak tubuh seperti karbon. Nah, untuk keadaan tanah yang baik adalah tanah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau penghijauan, atau bisa disebut dengan tanah yang subur dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan yaitu diantaranya mengurangi pemanasan global. Seperti yang kita tahu, isu tentang pemanasan global sangatlah marak saat ini. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca atau banyaknya karbon yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat dan berdampak pada perubahan iklim. Bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global? Di antaranya dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya atau melakukan penghijauan, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan atau energi yang berasal dari alam, serta meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, karena lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dari sampah. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan plastik atau sampah yang tidak dapat didaur ulang. Selanjutnya, melakukan daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang, menjaga kebersihan sanitasi atau saluran air, serta menggunakan produk ramah lingkungan. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia yang saat ini sudah masuk dalam program kesehatan lingkungan, diantaranya terkait rumah sehat, penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, sampah, serta air limbah atau air buangan. Kriteria rumah sehat
Untuk bahan bangunan, lantai yang dipakai seharusnya lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan. Dinding berfungsi sebagai pendukung atau penyangga atap, sehingga bangunan dan fondasinya harus kuat. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Atap berfungsi untuk melindungi isi ruangan rumah dari gangguan angin, panas, hujan, serta pencemaran udara. Ventilasi jendela rumah berfungsi sebagai lubang angin, jalan udara segar, dan sinar matahari serta sirkulasi. Letak lubang angin yang baik adalah searah dengan tiupan angin. Untuk cahaya, cahaya yang cukup dapat diperoleh apabila luas jendela kaca minimum 20% dari luas lantai. Kamar tidur sebaiknya diletakkan di sebelah timur untuk masuknya sinar ultraviolet, dan jika jendela kurang luasa, bisa dipasang genteng kaca. Lubang asap dapur yang baik apabila lubang ventilasinya lebih dari 10% dari luas lantai dapur. Untuk luas bangunan rumah, luas bangunan yang baik apabila dapat menyediakan 2,5 sampai 3 meter persegi per orang atau tiap anggota keluarga. Luas lantai kamar tidur diperlukan minimum 3 meter persegi per orang untuk mencegah penularan penyakit. Jarak antara tepi tempat tidur yang satu dengan yang lain minimum 90 cm. Selanjutnya, untuk penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih sangat perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Apabila sumber air minum yang kita konsumsi tidak sehat, maka seluruh anggota keluarga akan menghadapi masalah kesehatan atau penyakit, misalnya diare, kutu air, herbas, atau lain-lainnya. Nah, syarat air minum yang sehat untuk dikonsumsi diantaranya yang pertama, syarat fisik, air itu harus bening, tidak berwarna, tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Untuk syarat bakteriologis, yaitu apabila dalam 100 cc air terdapat kurang dari 4 buah bakteri E. coli. Untuk syarat kimia, air minum yang sehat mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah tertentu pula, yaitu fluor, klor, arsen, tembaga, besi, zat organik, serta pH keasaman yang sesuai standar. Masalah yang ketiga adalah pembuangan kotoran manusia. Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Beberapa zat tersebut adalah tinja, air seni, dan CO2 sebagai hasil proses pernafasan. Tempat pembuangan kotoran manusia disebut dengan latrin atau jamban. Nah, syarat-syarat jamban sehat yaitu yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Yang kedua, kotoran tidak terjamah serangga. Yang ketiga, tersedia air dan sabun. Yang keempat, lantainya kedap air dan luasnya memadai. Apa sih manfaat buang air besar dan kecil di jamban? Yang pertama, lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air dan tanah yang ada di sekitarnya, tidak mengundang serangga yang dapat menularkan penyakit. Masalah lingkungan yang keempat, yaitu sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah yaitu 3R, 4R, atau 5R. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi. Misalnya, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali. Misalnya, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
Misalnya, memilah sampah yang dapat didaur ulang dan mudah terurai, memanfaatkan sesuai kreativitas masing-masing. Yang keempat, yaitu replace atau mengganti, mulai dari sumbernya. Misalnya, mengganti barang-barang yang kurang ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan. Yang kelima, yaitu replant atau menanam kembali dengan cara melakukan penghijauan atau menanam pohon di lingkungan sekitar. Masalah kesehatan lingkungan yang terakhir yaitu masalah air limbah atau air buangan. Air limbah adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari buangan rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya, dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang sangat membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat dan cair yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Berikut beberapa jenis kegiatan yang biasanya digunakan pada pengolahan air limbah. Dari beberapa subbab yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan lingkungan sangatlah penting bagi kesehatan dan kualitas hidup kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan agar kita dapat menikmati hidup dalam lingkungan yang nyaman dan sehat. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga kesehatan lingkungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.